Oh, di Aceh. Oke. Di Aceh sekarang jam berapa? Sama aja ya. Gimana Ustaz? Di Aceh baru maghrib. Iya, baru selesai maghrib. Alhamdulillah Ustaz. Hmm. Di Aceh mana? Di Banda Aceh Ustaz. Oh, Banda Acehnya. Iya Ustaz. Nah, santuk. Ismukum Farhan Rahmadi. Nah Ustaz. Ah, nah, apa aktivitasnya sekarang? Eh, Ana sekarang guru SD Ustaz. Guru SD. Mengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah di Kota Banda Aceh Ustaz. Hmm. Kemudian di MAN juga, Oh, MAN modelnya Ustaz. model. Iya Ya, Ustaz. apa? Bahasa Arab. Di Quran hadis Ustaz. Oh, habis. Santuk. Terus kuliah ada. Alhamdulillah untuk S1 udah selesai Ustaz. Ini lagi persiapan ke PTIQ Ustaz. PTIG Jakarta. Iya Ustaz. Berarti berangkat ke Jakarta nanti. Ya, insya Allah saat di bulan 1 insya Allah Ustaz. Oh, Yang programnya Pak Menteri itu Ustaz, yang PKUMI. meninggalkan Aceh berarti. Gimana Ustaz? Meninggalkan Aceh berarti. Iya insya Allah Ustaz. Gak ngajar lagi akhirnya. Ya, sama satu. Kemudian Ahmad Fikri. Kefhalukum Ahmad Fikri. Alhamdulillah ini bikhair ya Ustaz. Minain antum. Asma. Naam Ustaz. Minain antum. Minin. Ana min Jambi Ustaz. Oh, Jambi. Masya Allah. Jambi, Jambi ya. Sudah maghrib di sana. Sudah Ustaz. Barusan pulang tadi. Ya, berarti di sini Isya, sana maghrib ya. Sini Isya, sana maghrib. Antum apa aktivitasnya? Kalau untuk aktivitas biasanya saya kalau biasa aktivitas itu biasanya cuma pergi sekolah sih Ustaz. Selebihnya nggak ada lagi. Oh, masih kuliah. Sekolah Ustaz, belum kuliah. Oh, belum kuliah. Sekolah apa? SMA, Sekolah Madrasah Aliyah Ustaz. Madrasah Aliyah Negeri. Iya negeri. Kemudian untuk belajar membaca kitabnya, belajar dari mana? Baru pertama kali ini Ustaz belajar kitabnya. Hmm. Kok masuk terjemah? Hmm, Awalnya belum tahu sih Ustadz metode-metodenya itu gitu. Eh, Antum udah ikuti tesnya, Enggak Ustadz. pretest. Hmm, untuk sebelumnya belum dulu Ustadz karena apa? Baru pertama kali kan apa nyoba ikut tes belajar kitab gitu. Bukan, maksud saya waktu pas mendaftar kan ada pretest. Antum mengikuti pretest. Boleh Ustadz? Oh, sebentar ini belum ikuti. Farhan mengikuti pretest ya? Kalau saya kemarin udah emang langsung nggak ada ikut Ustaz. Man emang langsung pengen diterjemah Ustaz. Karena udah ada pengalaman tuh belajar nahu sorof. Udah selesai. Cuman Eh, pengen tahu bagaimana menerjemahkan yang baik dan benar Ustaz. Oke. Kalau masih belum masih belum pernah, Fikri ya. Tapi nanti Ya, saya tes ya, nanti saya tes untuk karena pertama ini kita akan coba juga kita tes. oke Ustadz. Kalian tuh punya pengalaman juga, tidak apa-apa sementara ini. Tapi kalau Hmm, masih belum pernah nanti saya sarankan masuk di basic dulu, Oke, siap ya Ustadz. kelas basic.
Pasti. Ya soalnya ini baru pertama kali Ustaz saya mau apa tekadnya tuh pengen belajar 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 kitab gitu. Ya, asal tuh, labas, labas, asal tuh. Nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti kalau di sini tidak bisa, saya sarankan masuk basic dulu karena butuh basic ya. Jadi butuh pemahaman tentang isim itu apa, fiil itu apa, huruf itu apa, kemudian pemahaman isim itu ada berapa bagian, dilihat dari berapa sudut pandang, ada dari sisi ma'rifat nakiro, mabni mu'rab, kemudian min haisul adat, mufrad tasniyah jama, kemudian dari sisi mudzakkar muannasnya itu harus dikuasai. Itu juga fiil ya. Iya betul. Madi, mudhari, amal, sulasi, rubai, fumasi, sudasi itu harus dikuasai di awal. Dan itu adanya di basic. Di intermediate sudah bukan terkait dengan identifikasi lagi, tapi sudah tarkib, sudah susunan. Bagaimana kalau susunan itu ma'rifat sama nakiro, nakiro sama ma'rifat, nakiro, nakiro, ma'rifat, ma'rifat. Itu sudah pada susunan kalimat ya. Itu di tingkat Hmm. intermediate. Tapi kalau basicnya belum ya di tingkat basic. Tapi nanti saya akan lihat nanti ya kita akan coba ya. Iya Ustaz. Ya. Oke. Ya, Her, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu ya untuk pelajaran pertama kursus bisa baca kitab, khususnya yang kelas tarjamah. Kelas tarjamah ini memang dikhususkan untuk eh, mereka-mereka yang ingin mempelajari cara menerjemahkan kitab. Cara menerjemahkan kitab, artinya dia sudah selesai di tingkat baca kitabnya. Baca kitabnya sudah selesai, sudah bagus, tinggal bagaimana cara menerjemahkannya. Karena memang untuk menerjemahkan juga ada teori-teori tertentu. Walaupun nanti apa yang kita pelajari tidak mencakup semua ya. Karena di sini dibaca kitab ini kita hanya ada 9 pertemuan, satu pertemuannya untuk ujian. Jadi materi-materi pokok saja, inti-intinya saja yang kita sampaikan. Tidak sampai pada detail. Jadi juga dalam baca kitab, kita hanya menyampaikan inti-inti pokok pembahasan dalam baca kitab. Sekarang saya share PPT-nya. Ya, untuk sekarang ini masih pengantar ya, belum belum masuk pada pembahasan, tapi masih pengantar saja. Nanti sekaligus saya ingin lihat kemampuan antum dalam membaca kita. Dan sejauh mana sehingga kita bisa mempetakan nanti untuk kelanjutannya. Pertama terkait definisi terjemah. Jadi terjemah adalah penerjemahan adalah upaya untuk menghasilkan kembali dalam bahasa sasaran padanan alami yang sedekat mungkin dari pesan dalam bahasa sumber, dalam hal makna dan kedua dalam hal gaya bahasa. Jadi menerjemahkan itu adalah menghasilkan kembali dalam bahasa sasaran padanan alami yang sedekat mungkin dari pesan dalam bahasa sumber. Ada bahasa sumber, umpamanya di sini sekarang bahasa Arab, itu bahasa sumbernya. Nah, kemudian bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan kembali arti sedekat mungkin dari pesan yang terdapat dalam bahasa sumbernya. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim kan bahasa Arab. Kemudian kita upaya untuk
menarik padanan makna, padanan arti, ya, yang sesuai dengan bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Dalam hal ini bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Jadi itu arti penerjemahan. Jadi bagaimana kita bisa mengambil arti, mengambil makna yang lebih dekat dengan bahasa apa yang disampaikan dalam bahasa sumbernya ke dalam bahasa Indonesia. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya kira-kira pesan yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim itu? Ya, dalam bahasa Indonesia apa? Sama ya, kira-kira mendekati lah. Kalau persis kita kadang nggak bisa memastikan ya, karena memang bahasa asli itu apa yang diinginkan oleh penulis itu bisa jadi kita tidak bisa memahami yang 100%, tapi minimal yang mendekati lah, yang mendekati kebenaran arti dari pesan yang tersampaikan dalam bahasa sumbernya ke dalam bahasa Indonesia. Karena orang itu kadang berbicara punya makna yang banyak, apalagi bahasa Arab punya arti yang banyak. Satu kata kadang bisa memiliki arti yang sangat banyak. Jadi kita hanya berusaha untuk mencari yang terdekat, yang paling dekat, yang paling benar dari beberapa pilihan-pilihan kata. Ya, karena itu dalam menerjemahkan syaratnya penerjemah itu harus menguasai materi naskah yang akan diterjemahkan. Jadi umpamanya materinya fikih, ya minimal dia telah memahami tentang hukum-hukum fikih, ya, bahasa-bahasa yang terdapat dalam fikih. Jadi kalau umpamanya kayak toharoh, toharoh, toharoh itu artinya kesucian kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam istilah fikih itu khusus tuh. Makna toharoh itu khusus, dia punya arti khusus. Suci dalam arti untuk sholat, untuk puasa, eh, untuk umpamanya kita beribadah, untuk puasa. Jadi istilah toharoh di situ bukan suci hanya sebatas suci bersih, tidak ada kotoran, tidak, tapi ada istilah khusus ya. Jadi orang baca Quran harus dalam keadaan ala toharoh. Ala toharoh bukan berarti suci tidak ada kotoran, maksudnya suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil, hadas asghar dan hadas akbar. Jadi seperti itu. Jadi harus menguasai naskah materi yang diterjemahkan. Kalau maunya dia menerjemahkan buku tentang filsafat ya, filsafat dia harus mengetahui istilah-istilah filsafat. Dia harus mengetahui kajian filsafat. Ya, ada istilah-istilah filsafat yang tidak bisa diartikan begitu saja. Al-wujud, al-wujud artinya ada. Tapi kalau dalam filsafat nggak bisa kita artikan ada. Al-wujud wal aslu. Ada itu yang pokok. Nah, kita kan artinya sudah bingung nanti. Ada apa? Ya mungkin diartikan keberadaan, diartikan entitas, dan lain sebagainya. Jadi syaratnya harus mengetahui atau memahami naskah yang diterjemahkan. Kalau membahasnya tentang dengan akidah juga sama, harus mengetahui bahasa-bahasa akidah. Ilmu kalam, kalam itu kalau dalam bahasa Arab artinya pembicaraan, ucapan. Tapi kalau ilmu kalam atau menurut ulama kalam bukan berarti ulama bahasa, ulama bicara bukan. Ulama ahli akidah kayak gitu.
ada istilah-istilah khusus terkait dengan materi-materi khusus. Tidak bisa hanya bisa bahasa Arab saja kemudian menerjemahkan kitab juga tidak bisa, ya harus lebih lebih pada penguasaan materinya juga. Tidak cukup dengan hanya bahasa. Yang kedua adalah menguasai bahasa sumber. Bahasa sumber di sini adalah bahasa Arab. Harus dikuasai bahasa Arabnya. Termasuk strukturnya, pola kalimatnya, ada khobar, fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, itu struktur kalimat. Kemudian istilah-istilah khusus dalam materi yang akan diterjemahkan. Seperti saya katakan tadi, bahasa Arab yang terkait dengan materi tertentu. Jadi, bukan hanya bahasa Arab saja, tapi materi tertentu. Gaya bahasa juga harus dikuasai. Di istilah-istilah kadang tidak bisa diartikan secara terlek. Anta syamsun, kamu adalah matahari. Bukannya kamu tuh matahari dalam artian yang menyinari panas, bukan begitu. Kamu bagaikan matahari. Dan itu ada majaz, ya, ada kata kiasan, ada penyerupaan di situ. Namanya tasbih dalam istilah balaghah, tasbih. Jadi harus memahami bahasa sumbernya. Yang ketiga, memahami bahasa penerima, dalam hal ini bahasa Indonesia, dan mempunyai keterampilan menulis dan memilih padanan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam satu bahasa Arab, kira-kira bahasa Indonesianya yang tepat apa? Nah, itu harus pandai-pandai juga mengambil padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi harus menguasai bahasa Indonesia, termasuk strukturnya, kemudian gaya bahasanya, juga kita harus menguasai bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau kita menerjemahkan, ya, jadi kita pilih kira-kira bahasa Indonesia tepatnya apa, ya. Kemudian penerjemahan ini juga ada macam-macamnya. Ada terjemahan yang sifatnya letterlek. Letterlek itu sesuai dengan kata per kata. Sesuai dengan kata per kata. Itu berarti letterlek. Sesuai dengan apa adanya lah. Ada penerjemahan yang bebas. Bebas adalah artian dalam satu paragraf itu maksudnya seperti apa, kemudian kita ambil kesimpulannya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas. Jadi tidak penerjemahan yang kata per kata dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia tidak, tapi diambil dari maksud, kira-kira pesan yang ada dalam satu paragraf itu apa, kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesianya yang tepat, yaitu terjemahan bebas. Terjemahan letterlek tadi ya klasikal istilahnya, kata per kata, cenderung lebih kaku. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Terjemahan kata per kata itu lebih mencerminkan bahasa penulis dan lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Tinggal nanti disesuaikan dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan terjemahan bebas itu lebih gampang dipahami, tetapi dia kadang hilang ada beberapa esensi yang diinginkan oleh penulis bisa jadi hilang. Karena satu kata yang diinginkan oleh penulis itu kadang memiliki arti yang berbeda-beda, sehingga eh, harus jeli, ya, dalam mengambil atau menerjemahkannya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Eh, mungkin Ustaz izin bertanya nih Ustaz. Ya, silakan. Ada soal, ada soal. Eh, mungkin kalau kami di pondok-pondok di Aceh itu eh, pada umumnya menerjemahkan kitab itu masuk ke kata Ustaz kayaknya. Karena setiap kata dan setiap misalnya fiil, fa'il ada istilah yang emang sebagai tanda bahwa dia itu fiil, madi, maka disebut dengan kata diiringi dengan kata telah dan mudhari di amar kayak itu. Nah, maf'ul misalnya diiringi dengan kata akan, apakah terjemah pertanyaannya lebih bagus mana satu? Apakah lebih bagus terjemah per kata atau terjemah bebas seperti itu? Iya, seperti yang saya katakan tadi, terjemahan kata per kata itu dia lebih mewakili apa yang diinginkan oleh penulis sebenarnya. Cuma tinggal disesuaikan dengan gaya bahasa Indonesia. Disesuaikan dengan gaya bahasa Indonesianya. Jadi kalau tadi kan kayak fi'il madhi, kalau bahasa Indonesia kan telah, namanya Ja'a Muhammadun ilal madrasati. Maka kalau terjemahan kata per kata kan telah datang Muhammad ke sekolah. Nah, susunan telah datang Muhammad ke sekolah ini dalam bahasa Indonesia enak apa enggak? Disesuaikan. Pokoknya kalau bahasa Indonesia subjeknya terlebih dahulu. Muhammad telah datang ke sekolah. Kayak gitu. Jadi tetap harus kita sesuaikan dengan gaya bahasa Indonesia. Dia lebih 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 bagus sebenarnya kata per kata itu. Kalau disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia itu enak. Nah, kalau gaya bebas dia tidak melihat kata, tapi melihat apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan dari satu paragraf ini apa itu aja. Bisa jadi banyak yang terbuang, kata-katanya banyak terbuang. Atau bisa jadi lebih banyak kata-katanya. Kayak gitu ya. Tapi Ustaz, saya kadang-kadang bingung Ustaz membaca ini apa karangan-karangan ulama Al-Azhar seumpama Syekh kitab-kitabnya Syekh Buti itu agak susah ya. Maksudnya untuk pengaturan katanya apa kata-katanya itu agak berbeda sekali dengan kitab-kitab klasik. Jadi itu bagaimana kita mengatur kata-katanya sama cara menerjemahkan yang pas itu Ustaz. Iya, Karena mungkin beda saya dari kitab klasik dengan kitab modern Ustaz. betul. Ya, jadi bahasa Arab itu sebenarnya ada dua, ada dua model, bahkan tiga. Ada bahasa Amiyah, ya, ada bahasa Amiyah, ada bahasa Arab standar, ada bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik ya seperti yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, kitab Al-Quran, kitab fikih, kitab sejarah, mungkin yang lama-lama itu bahasa Arab klasik. Kalau yang sekarang orang-orang itu menggunakan bahasa Arab standar, Arabic standar, yang dipakai di jurnal-jurnal, makalah-makalah, majalah-majalah, atau buku-buku yang sekarang. Jadi dia kadang memiliki istilah-istilah sendiri, ya, jadi istilah-istilah sendiri, tidak tidak terikat dengan bahasa Arab yang klasik. Bahasa Arab klasik sebenarnya lebih sulit. Sebenarnya lebih sulit bahasa Arab klasik. Lebih mudah bahasa Arab standar. Cuma mungkin karena antum terbiasa dengan bahasa Arab klasik, belum biasa dengan bahasa Arab standar, maka seakan-akan bahasa Arab standar lebih sulit. Ya, sebenarnya lebih lebih sulitan bahasa Arab klasik tuh. Karena kan kadang ada syair, kadang ada apa bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Ya. Kalau bahasa Arab standar itu standar saja. Jadi
bahasa baku satu arti ya itu artinya tidak akan berubah tuh. Kalau bahasa Arab klasik itu satu kata kadang artinya bisa beda-beda. Ya, jadi gitu. Kalau yang kitab-kitab sekarang, baik ditulis oleh ulama-ulama Al-Azhar atau yang lainnya, itu kebanyakannya menggunakan Arabic standar. Ya, bukan Arabic yang qadimah. Fushah, tapi fushah yang klasik. Ya. Jadi fushah itu ada dua, ada yang standar, ada yang klasik. Kita kalau ke Arab itu, ya, yang paling memang kalau di Arab, yang paling orang yang lebih umum ya bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah. Tapi kalau yang lebih lebih tinggi lagi kastanya itu bahasa Arab standar. Lebih tinggi lagi kalau kita menggunakan bahasa Arab yang yang fusha yang klasik itu. Cuma kadang orang-orang yang baru-baru tuh merasa risih kalau dengar bahasa-bahasa Arab yang klasik tuh. Ya, ada sebuah cerita, ada orang beli toko, masuk di toko kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hal indakum kitab kada Bapak. Naam indana kitab kada kada kada. Macam-macam. Terakhir dia bilang sadaqallahul adzim. Jadi agak ngecek sedikit kalau kita pakai bahasa Arab yang fushah ya apalagi yang klasik. Kita lebih suka pakai bahasa-bahasa yang Armiyah. Nah, paham ya, paham ya. Fahim nih Ustaz. Siapa tadi? Luar tuh, siapa namanya tadi tuh? Fikri. Fikri. Pada dia. Mungkin nanti tersuruh ke basic aja. Kalau masih pertama memang nggak bisa. Iya Ustaz. Harus dari basic. Oke, sekarang kita coba ya menerjemahkan beberapa paragraf berikut ini. Nah, mikro awalan, Farhan, tafadhol. Suaranya belum kedengaran. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'alna min khairin ummatin ukhrijat linnas wa arsala ilaina afdala rasuluh wa syara'a lana akmalu syara'i dinihi aqidatan wa minhaja hiyatin bima udi'a fiha min hukmi wa asrara wa asraru tadammanu Asyariyati, للبشرية سعادتها وفلاحها وفلاحها afalahiha. وبما أقامها عليه من أساس من أساس Min وقواعد من ususin. من أسس وقواعد ومبادئ التكفيل العدلي Takfulul وخير adla, takfulul adla, وتكفيل العدل وخير والخير wal khairo. والخير والمساواة Terus, إن طلب العلم الشرعي من أشرفات min ashrafi. من أشرف المطالب واسم الغايات والمشتغل به مع إخلاص النية في الأعلى درجات العبادة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عبد يخرج Amin abdin. ما من عبد يخرج يطلب Ya, yatlubu. يخرج Yakhruju yatlubu. يخرج يطلب علما إلا
وضعت له الملائكة أجناحتها وسلك به طريق إلى الجنة وإنه ليستغفر للعالم من من في السماوات ومن في Waman الأرض fil ardi من في السماوات ومن في الأرض حتى الحياة في البحر وإن hitani. أي حيتان في البحر وإن فضل العلم وإن Wa inna. وإن فضل العلم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا. Ya, paham artinya. Sekilas saya baca paham, Sa. Cuman saya belum apa namanya belum mengidentifikasi itu di sana. Ya, coba kita identifikasi dulu. Ya, coba saya Alhamdu ini aja. Mubtada khobarnya ya. Dari kedudukannya jadi apa coba? yang di mana, Ustaz? Mulai alhamdu. Baik, Ustaz. Aduh. Alhamdulillah ij'alna min khairin ummatin. Ya, alhamdu sebagai apa Mubtada kedudukannya? Mubtada lillahi. lillahi mudhaf ilaih. Lillahi Itu langsung jar. kabarnya, Ustaz. Kabarnya dari alhamdulillah Kabar jar majrur ya. jar majrur, Ustaz. Ja'alana itu baca Ja'alana ja'alana. ja'alana fi'il fa'il Ja'alana. ja'alana fi'il Ja'ala fi'il madhi. ya na itu Nah, damir. itu fa'ilnya domir Allah. Domir Oh, iya Allah. betul, Ustaz. Allah. Fi'il Ya, fa'il maf'ul jadi damirnya Allah, Ustaz. ya, nanya menjadi maf'ul bih. Ya, jadi ja'alana nanya menjadi maf'ul bih. Min khairi ummatin. Ya, min khairi ummat. Ummatin Ummatin jadi apa itu? min khairin ummatin Min itu khairi ummatin. mudhaf ilaih, Ustaz. Ya, khairinya mudhaf, ummatinnya mudhaf ilaih. Mudhaf Ya, ilaih. khairinya jangan ditanwin karena dia mudhaf. Oh iya, Ustaz. Tidak boleh Min ditanwin. khairi ummatin ukhrijat Khairi linnas. ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat ini apa ini? Ini, Ustaz, apa namanya? Fi'il majhul, Ustaz. Fi'il mabni majhul. Oke, berarti harus ada naibul Fa'ilnya. fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Eh, khairin ja'alna min khairin ummah Naibul fa'ilnya domir hiya kembali damir ke hiya ummah. Ke ummah. ummah. Ya, Ya, Ustaz. Ukhrijat ummah. karena ummah itu mu'annas, maka ukhrijat ya. Dan nasi jar majrur. Oke. Kenapa saya harus memastikan dulu i'rabnya dalam menerjemahkan? Mm-mm. Karena kalau tidak, nanti kita sulit menerjemahkan. Tidak bisa memastikan. Ya. Ya, Ustaz. Kalau kalau kita sudah pasti, ya, maka nanti terjemahnya enak. Seperti ini. Mm-mm. Ya. Alhamdulillahi. Ini kan berarti kan subjek sama predikat. Mm-mm. Segala puji itu milik Allah. Mm-mm. Ya, segala puja dan puji itu milik Allah. Ja'alana yang dia telah menjadikan kita. Nah, Mm-mm. berarti kan ada fa'il di situ. Ya. Fa'ilnya Allah. Kitanya kan maf'ul bih menjadi objek. Ya, Ustaz. Yang mana dia Allah maksudnya telah menjadikan kita min khairi ummatin termasuk sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi. Nah, di sini kan artinya ukhrijat mabni majhul. Mm-mm. Kan artinya di, ya kan? Ya, Artinya Ustaz. pasif. Artinya pasif kalau mabni majhul. Baik-baik umat yang dikeluarkan.
atau yang diciptakan. Maksudnya di sini kan ukhrijat bisa arti aslinya dikeluarkan. Mm-mm. Tapi kalau eh, manusia masa dikeluarkan, ya diciptakan lah dalam arti bahasa Indonesia. Jadi segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat yang diciptakan untuk manusia. Gitu. Ini kan kita mengartikan letterlek kata per kata, tapi kita sesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Paham ya? Paham, Ustaz. Jadi harus paham eh, kaidahnya dulu. Harus bisa memastikan i'rabnya terlebih dahulu. Kalau kita ingin menerjemahkan yang benar. Oke, terus lanjut. Hmm. Wa arsala ilaina afdala rusulihi Oke, arsala ini apa? fil madhi, Ustaz. Ilmadi. Mana fa'ilnya? Damir dhalam, Ustaz. Allah Ta'ala. Allah, dhamir huwa ya. Damir huwa Allah. Dhamir huwa kembali pada Allah. Ilaina, jar majrur. Jar Afdola majrur. jadi apa? Isim tabdil, Ustaz. Ya, sim tafdil jadi apa dia? Eh, Arsala tadi kan sifat. fi'il. Sifat, Ustaz. Arsala tadi kan fi'il. Fi'il madi. Fa'ilnya domir huwa. Sedangkan arsala itu fi'il rubai. Dia harus ada maf'ul bih. Iya, iya betul, Ustaz. Berarti Berarti afdala afdola rusulihi menjadi maf'ul. maf'ul bih. Akan Maf'ul bih itu artinya dalam bahasa Indonesia apa? Sebagai apa? ini saya objek saya. Oke, oke. Kemudian afdola rusulihi. Ya, di situ bacaannya yang benar. Afdola rusulihi. Rusulihi jadi apa ini? Rusulihi, Ustaz. Ya, rusulihi jadi apa kedudukannya? Afdala rusulihi. Masih mendap ilaih, Ustaz, kan? Mudhaf ilaih ya, bagus. Jadi afdola rusulihi mudhaf ilaih. Nah, kemudian wasyaro'a. Syaro'a ini apa? Fi'il madhi, Ustaz. Ilmadi. Syar'an. Harus ada Ada fa'il. mana fa'ilnya? Damir huwa, Ustaz. Wah, kembali kepada Allah. Allah. Oke, lana jar majrur akmala syara'i dinihi. Akmala jadi apa? Maf'ul, Ustaz. Maf'ul B dari Syara'a. syara'a. Syara'i Eh, akmala syara'i dinihi. mudhaf. Mudhaf ilaih, Mudhaf Ustaz. ilaih. Dinihinya Mudhaf ilaih yang kedua, Ustaz, kan? dan lagi. Oke. Akidatan. Ini Itu hal hal masa boleh, Ustaz? Atau tamyiz? tamyiz saja. Karena kalau hal itu jadi Tamyiz saja. dari Oh, iya. isim fa'il biasanya ya. Ya, Ustaz. Jadi kalau ada isim nasab Mm-mm. setelah isim tafdil, Ya. maka menjadi tamyiz. Gimana, Ustaz? Sekali ulang lagi, Ustaz. Isim dibaca nasab setelah isim tafdil. Itu kebiasaannya, Ustaz, ya? Ya, kebanyakan jadi tamyiz. Tamam, Ustaz. Wa min hajar atau ya min haja hayatin. Itu min haja hayatin. Oke, sekarang kita artikan. Wa arsal tadi kan artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami atau kita sebagai umat yang terbaik Mm-mm. yang diciptakan untuk manusia. Wa arsala ilaina dan yang telah mengutus. Berarti kini kan atofnya kan ke ja'alana. Jadi Allah yang telah mengutus kita kepada kita. Apa yang diutus sebaik-baik Rasulnya. Dan yang telah menciptakan atau memberikan syariat kepada kita, apa yang diberikan sebaik-baik syariat agamanya.
baik secara akidah, keyakinan, wa manhaja hayatin atau way of life, jadi cara kehidupan, metode hidup. Ya, jadi kayak gitu ya cara ngartikan. Jadi harus harus detail kita memastikan jadi apanya itu. Terus coba diartikan lagi di Eropa lagi coba. Dari Bima, Ustaz. Gimana? Bentar, Ustaz, saya lihat. Bima. Bima بما أوضع فيها من حكام وأسرار Ya, تضمن auda'a للبشرية. bima manya itu apa? موصول سعد. Mausul. Oke, موصول سعد. mausul betul. Auda'a أوضع فعل itu apa? فعل مدي Fi'il madhi. Fa'ilnya فيها من حكم. سعد. fa'ilnya domir huwa kembali ke Allah. Ya, Oh ya, oh domir ya, huwa Ustaz. kembali ke Allah. Fiha jar majrur. Di sini min hikamin betulnya ya. Min hikamin. Ini kami, Kenapa Ustaz. dikatakan min hikamin? Karena atofnya setelahnya itu jamak. Ya, Asrorin. Jadi berarti atof itu biasanya sama dengan maktufnya. ya, Ustaz. Min hikamin wa asrorin tadmanu lil basyariyati sa'adataha. Tadmanu apa ini? Tadmanu Qadmanu, eh apa, Ustaz? Menjamin, Ustaz. fi'il apa? Atau Fi'il apa? mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana? Allah, damir Allah, Ustaz. Enggak. Eh, Domir hiya Jamir Hia, Ustaz. kembali ke hikam wa asrar ya. Hikam Oh, wa oh asrar ya. yang lebih dekat. Itu kan tak berarti domirnya domir hiya. Berarti konsep damir itu marji'nya kepada yang lebih dekat itu seperti ini, Ustaz. Atau bagaimana ketentuan damir itu kembali kepada yang lebih dekat, Ustaz? Ya, dilihat karena di sini kan tak tak itu kan berarti menunjukkan mu'anas. Kalau Allah kan mudzakkar. Jadi Ya, enam, Ustaz. karena dia mu'anas maka dicari yang mu'anas yang mana. Di situ yang mu'anas adalah jamak taksir kan mu'anas. Kalau jam ini, Ustaz. Kan mu'anasun ya, dihukumin mu'anas. Ya, kemudian bil basyariyati jar majrur sa'adataha. Sa'adataha jadi apa? Maf'ul, Ustaz. Maf'ul dari Dia audaha. maf'ul dari Enggak. fa'il fi'ilnya mana? Tadmanu, Ustaz. Tatmanu Tadmanu ya. sa'adataha wa fal. Ada. Oke. Bima auda'a. Auda'a artinya apa dalam bahasa Indonesia? Eh, Doa ini, Ustaz, menyeru, Ustaz. Auda'a. 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 Itu asal kata doa, Ustaz. Asal katanya dari wada'a. Wada'a, wada'a, da'a, ya, Ya, wada'a. nanti antum bisa lihat kamus ya, bawa kamus. Bisa juga aplikasi. Karena nanti saya Oh akan, ya, ada aplikasinya, Ustaz. ya, aplikasi ini aja, kamus Arab Indonesia. Ya, ada, Ustaz, pakai itu, Ustaz. Punya kan ya? Punya, Ustaz. Ya, coba nanti diambil sambil kita pastikan artinya apa. Kalau di sini apa? Menyimpan, Ustaz. Menyimpan, meletakkan, Ya, menempatkan. menyimpan atau meletakkan boleh. Nah, terus tadmanu artinya apa? Coba dilihat. Tadmanu. Alt menu, domena, Ustaz, kan? Domana yadmanu. Domena, domena. Menjamin, memastikan, Ustaz. Ya, oke, menjamin ya. Domina Jadi, yatmanu, Ustaz. jadi tadi wamin hayatin dan cara hidup ya, cara hidup. Bima auda'a fiha min hikamin wa asrarin. Hal itu karena binya itu bisa babia.
Oh iya. Ya, makanya kita ngartikannya itu karena ya hal itu karena uh, Allah telah menitipkan di dalamnya, di dalam akidah dan syariat tadi, min hikamin wa asrorin, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia, ya, tatmanu lil basyariyati sa'adataha, yang menjamin. Siapa yang menjamin? Ya, min hukmin Ya, wa hikam asrarin, tadi, Ustaz. hikam asrorin kan. Min hikamin, min Akhirnya kan hikamin. sudah nggak usah disebut lagi, sudah paham kan? Ya. Nah, Ustaz. Yang menjamin apa? Sa'adataha wa falaha. Menjamin kebahagiaan dan keberuntungan lil basyariyah, bagi kemanusiaan. Jadi seperti itu cara artikannya. Ya, Nah, Ustaz. bisa dipahami enggak kalau kayak gitu artikannya? Bisa, Ustaz. Mungkin seperti apa namanya? Seperti tadi saya lihat wa min hajahayatin langsung ke bima. Bima itu bermakna sababiah. Mungkin penyesuaian makna seperti itu yang mungkin saya perlu latih kembali, Ustaz, Ya. untuk menyesuaikan. Terus wa bima aqamaha alaihi min ususin wa qawaida wa mabadi'a takfulul adla wal khaira wal musawat. Coba perhatikan gimana. Wa Wa bima bima, ya. aqamaha. Dan saya pakai ini pakai sababiah atau nggak usah? Biasa, Ustaz, ya. Ya kan Kenapa, Ustaz? wawunya itu kan masih atof tuh. Iya, ya. Atof kemana? Wa bima, Ustaz. Ke bima di Sababiah. atas kan sebelumnya. Iya. Dan dengan sebab sesuatu aqamaha alaihi. Ini gimana cara Ya, dengan akoma artinya apa? mendirikan, Mendirikan. berdiri, Ustaz. Siapa yang mendirikan? Allah Ta'ala, Ustaz. Allah Ta'ala. Ya, jadi tetap. Alaihi. Jadi karena apa-apa ya, manja Ya, dan karena apa-apa yang telah didirikan oleh Allah atau ditetapkan oleh Allah, gitu aja. Kalau maha alaih itu, jadi kalau ada fiil kemudian ada domir, maka biasanya diartikannya itu dengan di oleh. Jadi dan karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalamnya, dalam apa? Alaihi ala dini tadi, pondasi-pondasi, dasar-dasar, pondasi-pondasi, prinsip-prinsip, mabadi, prinsip yang ya di sini ada mabadi takfulu. Itu kan mabadi nakiro atau ma'rifat? nakira, Ustaz. Nakiro. Nakiro kemudian ada jumlah takfulu, al jumlah ba'da nakiro sifat. Nah, Sifatun. Jadi artinya yang. Kayak tadi. Khairi ummatin ukhrijat. Jadi ukhrijat itu jadi sifat dari khairi ummah. Artinya yang. Kemudian kalau hikmatin. seperti ini menerjemahkan boleh sekira-kira, Ustaz. Apa itu? Wa bima aqamaha alaihi min usasin wa qawa'ida wa mabadi'. Jadi kalau saya coba, Ustaz, tadi dan dengan langsung, Ustaz, ya. Saya Ya. min usasin dan dengan asas wa qawaid dan kaidah wa madai dan prinsip. Lah saya balikkan lagi, Ustaz. Aqamaha alaihi, yang ditegakkannya. Maksudnya yang ditegakkannya Allah Taala, Ustaz. Jadi maksudnya dan dengan asas, kaidah serta prinsip yang ditegakkannya
takfulu adli, takfulu yang menjamin saya, yang Ya. menjamin keadilan, wal khair dan kebaikan, wal musawah dan kesetaraan. Kalau seperti itu Ustadz boleh Ustadz. Jadi kita ambil ke tengah dulu nanti kita balikkan lagi atau seperti Ustadz tadi Ustadz. Boleh aja, asal bisa dipahami. Nah, Jadi eh, tadi takfulu itu kan artinya dia menjelaskan babadi. ya, nah, Jadi kalau ngartikan kayak gitu, seperti gini. Dan karena adanya kaidah-kaidah, pondasi-pondasi, serta prinsip-prinsip yang menjamin kebaikan dan persamaan kebaikan, keadilan, kebaikan dan persamaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. oh, nah, nah, Itu. Jadi dia takfulul adlanya itu sifat dari mabadi. nah, Dia harus dilanjutkan dulu. Nah, itu terjemahan letterlek. Kalau terjemahan bebas, ya boleh. Kira-kira apa? Pokoknya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik dan yang telah memberikan Rasul yang paling utama nah, serta telah menciptakan syariat yang paling baik yang menyimpan berbagai macam rahasia kayak gitu boleh terserah asal setidak keluar dari eh, maknanya. Paham ya? paham Ustadz, paham nih. Oke, coba lanjutnya. Inna talabal ilmi syar'iyya min asyrafil matalibi wa asmal ghayat. Cukup, cukup. Coba. Sesungguhnya Ya, jadi diterjemahkan. sesungguhnya menuntut ilmu syar'i ialah ialah Ya. tuntutan yang paling mulia. Asyrafil matalib, tuntutan yang paling mulia, wa asmal ghayat, dan tujuan, wa asma tujuan boleh Ustaz? Gayat tujuan, wa Ya, asma agung Ustaz, boleh Ustaz? yang Dan paling tinggi. ya, wa asma dan tujuan yang paling agung, yang paling tinggi. Ya, matolib berarti kenapa? Matalib ini tuntutan Ustaz. Tuntutan itu, ya, jadi yang dicari apa cari itu? Yang dicari eh, Matlab itu artinya yang dicari. matlab. Ya, yang dicari berarti sama dengan tujuan juga target. Kalau terjemahan literate yang bagus kira-kira gimana Ustaz? Ya, jadi mencari ilmu syar'i adalah eh, pekerjaan yang paling mulia dan Nah, tujuan yang paling tinggi, kayak gitu aja. nah Ustaz. Terus, Wal mushtaghilu bihi, dan menyibukkan diri well, dengannya. itu mustahilu jadi apa? Wal mushtaghilu istaghilu wal mushtaghilu itu isim maf'ul salah. Isim fa'il, isim fa'il. Isim fa'il. Ya, Isim kenapa fa'il, dibaca lu? ini Ustaz mubtada. Ya, Eh, ya mubtada kalau Ustaz. itu masih ada kaitannya dengan inna kan? Inna Oh, tak, Ustaz. wal Iya ya Ustaz. ilmi berarti wal mustaghilah ya. Iya, oh ya, na'am Ustaz. Wal mustaghila. Atau Inna dari talabal Allah. ilma wal mustaghila bihi Ya, ma'al ikhlas, dengan niat yang ikhlas, ma ikhlas niyati, dengan niat yang ikhlas, fi a'la darajatil ibadah. Termasuk fi a'la, termasuk pada tingkatan tertinggi, ibadah tertinggi saya, yang paling ya. tinggi.
Wal mustaghil artinya apa? Sibuk, Ustaz. Istaghala sibuk, Ya, menyibukkan. menyibukkan diri. Artinya orang yang fokus. Wal mustaghil dan orang yang fokus dalam belajar ilmu, ya, sertai Jadi dengan wal keikhlasan. mustaghilu ini dari innanya, Ustaz. Ya, Talabal ilma wal mustaghila talabal ilmi asyar'i wa ya. min Masya. asrafi. Jadi kan masih ada kaitannya dengan inna. Nah, Ustaz. Bahwa mencari ilmu syariat itu termasuk pekerjaan yang paling mulia dan tujuan yang paling tinggi. Dan orang yang menyibukkan diri atau orang yang fokus di dalamnya disertai dengan keikhlasan niat termasuk adalah berada pada tingkatan Derajat yang paling derajat ibadah tingkat. yang paling tinggi. Jadi harus ditentukan dulu i'rabnya yang tepat. Jangan sampai salah. Kalau salah, salah i'rab, salah arti. Nah, Ustaz. Terus, Ana Abi Dardai radhiyallahu an, Abi dari Abi Darda radhiyallahu an, qol, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Man min 'abdin, ma min abdin. ma min 'abdin." Tidak nafi saya. Ma min Ya, 'abdin, tidak seorang abdin hamba yakhruju yang keluar yang ya, hamba yang keluar yatlubu mencari ilmu ya, illa melainkan atau terkecuali wada'at lahul malaikat, para malaikat meletakkan ajna ajni ajna ajni ajni hataha hatana. sayap-sayap mereka malaikat, Ya, malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuknya. ya untuknya saya, bagi mereka, baginya. Jadi tidak ada seorang hamba pun, ya, ma min abdin, mana kan manafi ya. Tidak ada seorang hamba pun. Ya, kerujunya di sini sebagai sifat karena dia Oh, telah nah, nakiro ya. Tidak ada seorang hamba pun yang keluar mencari ilmu nah, kecuali malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk dia. nah, Terus, yang di oh ya, wasulik wasulika bihi tariqun ilal jannah. Dan di sulika ini apa sih? Ditempuh saya, yang ditempuhkan. Baginya ditempuh tariqun ilal jannah. artinya Jalan dihamparkan. dihamparkan baginya tariqun ilal jannah, jalan menuju surga. Ya, terus, Kalau ini dihamparkan itu agak kadang sulit memahami saya. ya mungkin apa dipersilahkan Dipersilakan. Ya, nah. atau di dibuka. Wa innahu la yastaghfiru Bayastaghfiru, wa innahu la yastaghfiru lil alimi, dan sungguhnya la yastaghfiru, sungguhnya dimintakan ampun lil alim, teruskan dulu. Siapa tuh yang minta ampun? bagi seorang alim, Siapa yang meminta? man fi samawat wa man fil ard. Itu Ustaz. Ya, Semua makhluk di langit dan di bumi. ya. Berarti kalau bahasa Indonesianya semua makhluk dulu. Nah, oh ya. Semua makhluk di langit dan di bumi
memintakan ampun untuk seorang yang alim. Naam, Ustaz. Jadi fa'ilnya harus didahulukan. Hmm. Hitan. Yastaghfiru lil alim. Ya, Samir. Um, hatta hatta al-hitanu fil bahr. Eh, bahkan hitan hitan ikan fil bahr dalam lautan, di lautan. Ikan paus, al-hut. Oh ya, maaf. Ustaz. Al-hut, ikan paus. Ikan paus ya. Ya, jamak dari hut. Ikan. Hut. Oh, bahkan ikan paus di lautan. Hmm. Wa Hatta itu apa? Huruf hat, apa? hatta huruf ataf, Ustaz. Atau berarti atofnya kemana? Ini Ustaz. Oleh aman, Man. bahkan man fis samawat wa man fil ard. Ya, hatta itu boleh dua, bahkan boleh tiga. Hatta sebagai huruf atof boleh, atau hatta sebagai huruf jar juga boleh. Hatta hitani berarti kalau huruf jar. Nah, Ustaz. Atau hatta ibtidaiyah. Kalau hatta ibtidaiyah berarti hitanu. Hitanunya menjadi mubtada. Hatta hitanu fil bahri yastaghfiruna lahu. Itu tadi. Khobarnya dibuang. Ya, terus. Nah, catat sedikit saya. Ya, kalau Hatta. Wa inna fadla wa inna fadla wa inna adla. fadla al-alim wa inna al-fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang alim alal abid atas seorang ahli ibadah, abid ahli ibadah, kafadlin seperti atau bagaikan fadlin keutamaan bulan Lailatul Badri, bulan purnama Sa. Ya, Lailatul Badri, malam bulan purnama, ala sarail kawakib, atas seluruh bintang, sairil kawakib. atas seluruh bintang. Inal ulama, sungguhnya para ulama, warasatul anbiya, para pewaris nabi. Ya, terus. Wa innal anbiya, dan para nabi, lam yuwa yuwar warasa oh ya, yuwarasu dinaran, Yuwarrithu. Warrotha yuwarrithu. yuwarritu dinaran, dan para nabi tidak mewariskan, mereka tidak mewariskan dinar wala dirhaman ataupun dirham, dan tidak mewariskan dirham. Nah, Innama, melainkan atau hanya saja waratul ilma, mereka mewariskan ilmu. ya. Nah, ahsan tuh. Paham ya? Paham, Ustaz. Cuman kadang-kadang kalau kami mungkin kekurangan itu, Ustaz, bahasa-bahasa yang memang cocok untuk saya. Ya, nggak apa masih baru kan? Seperti wala masih tidak, Ustaz. Mungkin bisa pindah ke yang lain seperti innama juga hanya saja. Mungkin ada tips dari Ustaz nih, atau apa untuk menerjemahkan secara cepat, Ustaz. Ya, misalnya secara mudah dipahami, Ustaz.
Itu tadi, jadi harus paham paham ininya dulu, paham istilahnya i'rabnya. Eh, Kemudian yang kedua adalah disesuaikan dengan bahasa Indonesianya. Kuncinya di situ. Kalau i'rabnya paham, subjek predikatnya, insya Allah eh, bisa nanti. Tapi kan memang bertahap. Nanti kita akan belajar lagi di eh, berikutnya. Nanti kita akan ada tambahan-tambahan lagi ya. Jadi yang tadi mungkin yang antum anggap baru boleh dicatat ya. Kemudian insya Allah setiap pertemuan pasti ada hal-hal yang baru tuh. Di sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung memang ya. Pelan-pelan. Nah, Ustaz. Ini kelas terjemah ada 3 kayaknya ya mestinya. Satu lagi tidak masuk ini coba nih. Gimana Ustaz? Yang kelas terjemah ini kayaknya yang tadi kayaknya siapa namanya? Tak suruh masuk basic aja kalau emang tidak bisa itu. Eh, Fikri Ustaz. Fikri ya. Nanti tak suruh hubungi admin, suruh hubungi dia untuk masuk basic aja kalau udah bisa diterjemah. Oke, saya kira cukup ya. Farhan Rahmadi. Sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Dan Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.